Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu kembali di pelajaran atau pembelajaran tentang pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Pada pembahasan video sebelumnya itu kita menjelaskan atau kita belajar atau menjelaskan tentang 5 contoh soal ya. Nah, kali ini sebenarnya pada modul ini dia ada 7 contoh soal ya, ada 7 contoh soal. Yang tempo hari pembahasan kita baru nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya, nomor 5. Dan sekarang kita akan maju ke nomor 6 dengan nomor 7 ya. Nomor 6 dengan nomor 7. Kita lihat nomor 6 dan nomor 7, lalu kamu bisa mengerjakan juga latihan soal, tadi itu contoh soal ya, latihan soal nomor 6 dan nomor 7 yang ini. Ya, kamu bisa kerjakan yang itu. Jadi, tolong simak baik-baik video ini, supaya kamu bisa mengerti ya. Ya, kita langsung saja ke nomor 6 ya. Nomor 6, kita lihat sini satu persatu ya. Nah, ini, ya nomor 6 ini. Mutlak X kurang 2 per X tambah 3. Nah, itu lebih kecil sama dengan 2 ya. Ini sebenarnya kita bisa ubah begini ya. Kita bisa ubah sebenarnya kayak begini. X mutlak X kurang 2 per X bisa mutlak X tambah 3. Ya, seperti itu ya. Nah, baru lebih kecil dari sama dengan min 2. Nah, di sini kan tertulis ya Mira, ini masing-masing ruas dikalikan mutlak X tambah 3 ya. Bisa untuk pindahkan. Sebenarnya yang ini bisa langsung dipindahkan. Ini kan per ya. Kalau per atau bagi pindah ruas jadinya kali. Nah, makanya bentuknya jadinya seperti ini. Nah, kamu lihat karena dari bagi per, ini per, dia pindah ke sebelah jadinya kali, makanya jadinya mutlak X kurang 2 lebih kecil sama dengan 2 dikali X tambah 3. Ya, seperti itu ya. Kemudian, nah, hapus dulu. Kemudian yang ini, yang bagian ini, itu kita kuadratkan. Kita kuadratkan, pokoknya kiri kita kuadratkan, kanan juga kita kuadratkan. Nah, kita lihat yang di bawah ya. Pak kasih lihat yang di bawah. Itu ingat ya itu ya. Nah, lihat yang di bawahnya. Oh, sabar, kembali. Sabarnya. Oke. Ini zoom ya. Sabar. Oke, kita kembali. Lihat ini. Nah, ini dia kuadratkan. Dia hilang tanda mutlak, dia kuadratkan ya. Dia kuadratkan. Lihat itu di atas. Mutlak X kurang 2. Itu jadinya di sini jadinya X kurang 2 dipangkat 2 ya, yang di bawah ini. Nah, coba kamu perhatikan baik-baik. Ini ya. Nah, ini juga sama. Sebelah kanan juga 2 juga dipangkat 2. X tambah 3 juga dipangkat 2. Pokoknya semua komponen di sini itu dipangkatkan 2 semua. Nah, jadinya begitu. Lihat, ini X kurang 2, jadinya itu. Kenapa begitu? Kita lihat, X kurang 2 dipangkat 2 itu artinya X kurang 2 kali X kurang 2. Baru kali pelangi, X kali X kuadrat. Ya. Baru X kali min 2 itu min 2X. Kemudian min 2 kali X tetap juga min 2X. Ya. Min kali min 2, min 2 kali min 2, min kali min itu min ini ya, min dengan min ini berarti jadinya positif. 2 kali 2, 4.
X kuadrat tetap X kuadrat. Lalu ini kan sejenis, ini X, ini juga X. Berarti min 2 kurang 2, artinya saya utang 2, saya utang lagi 2, berarti utang saya bertambah menjadi 4, min 4X tambah 4. Nah, makanya jawabannya jadi begini. Kemudian yang di bagian bawahnya, nah, di bagian bawahnya, yang sampingnya juga sama, 2 pangkat 2 ya 4, sudah tertulis ini. Sekarang X tambah 3 pangkat 2. Berarti X tambah 3 dikali X ditambah 3. Itu kita kali lagi, X kali X, X pangkat 2. X kali 3 itu 3X. Kemudian 3 kali X juga plus 3X. Lalu positif kali positif, ya tetap positif. 3 kali 3, 9. Kita operasikan X pangkat 2, 3X tambah 3X sama X sejenis ya. Berarti 6X tambah 9. Makanya di sini dapatnya begini. Ya, ngerti ya? Lalu kemudian di bawahnya yang langkah berikutnya ya ini sama, ya ini tinggal ditulis ulang saya sebelah kiri. Lalu sebelah kanan ini tinggal kali masuk lagi 4 dikali 4 dikali X kuadrat jadi 4X kuadrat. 4 dikali 6 24, makanya 24X. 4 dikali 9 36. Nah, sudah toh? Sudah. Lalu di sebelah ini kan ini kita pindahkan semua ke kanan. Bukan ini kanannya dipindahkan semua ke kiri. Jadi 4X kuadrat positif pindah ruas jadinya min ini min X pangkat 2. Min 4X pangkat 2. Sedangkan ini positif 24 pindah ruas jadinya negatif 24. 36 pindah ruas jadinya negatif 36. Lebih kecil sama 0. Sebelah kanan sudah tidak ada angka lagi, jadi angka maksudnya sisa 0 saja. Sudah tidak ada yang seperti ini. Sudah ya, mengerti ya? Nah, lalu kita operasikan yang sejenis X kuadrat dengan X kuadrat ini kan sama. Ini kan ada angka 1. 1 kurang 4 itu min 3, makanya min 3X kuadrat. Min 4 kurang 24, saya utang 24, saya utang 4, saya utang lagi 24, berarti utang saya tetap masih utang, makanya minus. Utang saya bertambah 4 tambah 24, 28. Nah ini juga saya 4 positif dikurang 36 tidak bisa, makanya tandanya negatif. 36 kurang 4 ya 32. Ya, inilah bentuknya ya. Ya bentuknya setelah operasi di atas. Sebelah kanan ya tetap 0. Kemudian ya ini kenapa bisa begini? Nah ini ada keterangannya di bawah sini. Jika masing-masing keterangannya di situ bawah situ. Kamu lihat. Nah itu, jika masing-masing ruas dikali min 1, berarti maka pertidaksamaan juga ini. Sebenarnya ini, di sini itu dia kali dengan minus 1. Minus 1. Jadi, min 3 dikali minus 1 jadinya min kali min positif. Makanya positif 3X kuadrat. Min kali min juga positif. Makanya positif 28 kali 1 ya 28. Makanya sini plus 28X. Min kali min juga positif, makanya sini jadinya positif. 32 kali 1 ya 32. Karena dia ini dikali dengan angka negatif, negatif ini, makanya pertidaksamaan ini dia berubah. Awalnya lebih kecil, dia menjadi lebih besar. Itu syaratnya. Kalau dikali dengan angka minus, pertidaksamaannya akan berubah tanda. Kalau lebih kecil menjadi lebih besar. Itu saja. Lebih besar menjadi lebih kecil. Itu saja ya. Nah, sudah. Sampai di situ ya. Lalu, dari sini dia langsung dapat ini sebenarnya dia faktorkan ini. Faktorkan. Nah, faktorkan kayaknya Pak sudah pernah jelaskan ya. Dia faktorkan ini. Nah, faktorkan caranya bagaimana? Nah, ini 3X kuadrat tambah 28X tambah 32 itu kita anggap saya lebih besar sama dengan 0. Atau kita pasang sama dengan 0. Nah, kita buat begini. Kita kalikan dulu. 3 dikali 32. Berapa itu? 3 kali 32, kira-kira berapa? Ini bisa dikasih sederhana kan? Tidak bisa lagi ya.
Tidak bisa lagi, ini 3 kali 32, kayaknya 96. Ya, 96 ya. Lalu kita cari dua angka yang kalau dikalikan itu dia hasilnya 28. 28. Bukan, kalau ditambah hasilnya 28, 28X, 28. Nah, kalau dikali hasilnya 96. Angka tersebut tidak lain tidak bukan adalah 24 dengan 4. Coba. 24 tambah 4 itu 28. 24 dikali 4. 4 kali 4, 16. 4 kali 2 kali 4, 8, 9. Oh, cocok. Maka 24 ini. Jadi kita langsung pisahkan. Kita buat ya. Ini tetap turun ke bawah. 3X tetap 3X kuadrat. Yang ini sudah pecah menjadi ini. 24X tambah 4X. Ini kan variabel X ya. Jadi ini jadinya tambah 24X tambah 4X tambah 32. 32 itu tetap turun, baru sama dengan 0. Oke? Sampai di situ ya. Paham ya? Kemudian Pak hapus dulu ini supaya tidak membingungkan. Nah, dari sini Pak kasih kurung dia. Pak kasih kurung, ini kasih kurung. Ini buat kurung, anggap sekurung. Dua bagian. Nah, lihat kurung ini apa yang bisa keluar dari sini? Sini ada angka 3, di sini ada angka 3. Ada, bisa angka 3 ini. 3 kali berapa sama 24? 3 kali 8, ya. 3 kali 8, berarti sini juga ada angka 3, sini juga ada angka 3. Sebenarnya tapi tersirat Mas ya. Sini juga ada X, sini juga ada X. Jadi sebenarnya bisa keluar itu 3X-nya yang bisa keluar. Ya, berarti 3X keluar. Yang di dalam kalau 3X keluar, ini kan 3X kuadrat. Kalau 3X sudah keluar, di dalam sisa X. Tambah. Ini kan sebenarnya 3, 24X ya. 24X itu sebenarnya sama juga dengan 3 kali 8X. Makanya kalau 3X-nya keluar, berarti sisa angka 8. Makanya di sini sisa 8. Nah, kalau di depan sini X tambah 8, yakin dan percaya di sini juga X tambah 8. Nah, itu saja. Lalu kita cuma cari angka tengahnya ini. Ada angka tengah lagi. Nah, angka tengah itu dapat dari mana? Tinggal sih kita bagi. 4, positif 4 dibagi 1. Sebenarnya ada angka 1, tapi ditulis saya 1. 4 bagi 1, positif 4 bagi 1, berarti tetap positif 4. Nah, untuk kita mencari faktornya, kita tinggal pasangkan saja. Luar, pasangan dengan luar. Luar, pasangan dengan luar. Tulis begini. Oh, berarti 3X, pasangan luar tambah 4. Baru ini sama tuh X tambah 8, ini juga X tambah 8. Berarti tulis saja X tambah 8. Nah, gampang sekali. Tambah 0. Nah, inilah. Dapatlah yang ini. Nah, ini kita anggap sama dengan 0 lah. Sama dengan 0. Nah, gitu. Gitu saja. Paham ya? Kemudian, hapus dulu. Kemudian tinggal ini. Kita pisahkan. 3X tambah 8 sama dengan 0. Kita kan sini kan tadi sama dengan 0. Toh? Baru X atau X tambah 8 sama dengan 0. Berarti tinggal pindah ruas. Ini 4 ini pindah ruas jadi min. Pindah ruas kanan jadi min. Toh? Lalu 3X kan artinya 3 kali X. Pindah ruas jadinya bagi. Jadi 4 jadinya min 4 per 3. Ini juga X tambah 8 sama 0. Pindah ruas, 8-nya jadinya minus 8. Seperti ini X pertama, dapatnya minus 4 per 3. X kedua minus 8. Nah, kita buat garis bilangannya dari angka-angka tersebut. Nah, kita garis bilangan. Sorry ya, ulang lagi ini. Sabar. Ternyata keluar. Tunggu ya. Ini ternyata keluar. Sabar.
Nah, kita buat garis bilangannya. Garis bilangan sudah tertera ini. Ini kan di sini kan ada angka yaitu minus 8. Minus 8 lebih kiri karena lebih kecil ya, minus 4/3. Nah ya, lalu kenapa kita bisa dapat himpunan penyelesaian di sini? Ini begini, itu kita uji. Kita uji. Ini kan ada 3 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Kita cek yang di mana angka 0 berada. Ternyata angka 0 itu berada di samping kanan bagian ketiga, di ada angka 0. Kita pasang angka 0 ini di sini saja ya. Bisa di sini. Kita bisa uji di sini. Kita bisa uji di sini. Pakai berapa itu? Misalnya 3 dikali 0. 3 dikali 0 ditambah 4 ya tetap 4 karena 3 kali 0 tambah 4 ya 4. Yang kedua, ini X sama 8 berarti X-nya ganti 0, 0 tambah 8 ya tetap 8. Nah, 4 dikali 8 kan kali toh ini kan kali. Jadi 4 kali 8 jadinya 32. Jadi 32 ini positif. Jadi otomatis di sebelah sini itu positif. Positif ya. Positif. Berarti sini tengah ini negatif, selang-seling itu. Berarti sini juga positif. Nah, kita lihat ini. Ini kan dia butuhnya itu lebih besar sama dengan 0. Berarti kalau lebih besar sama dengan 0 itu artinya angka yang lebih besar dari 0 itu berarti dia positif. Jadi yang memenuhinya itu adalah yang ke kanan dengan yang ke kiri. Sedangkan yang tengah itu tidak, karena dia bersifat negatif lebih kecil dari 0. Makanya ditulis himpunan penyelesaian X sedemikian sehingga X itu lebih kecil dari min 8, kalau lebih kecil ke sana tuh, lebih kecil dari min 8. Atau, karena ini kan terpisah. Makanya pakai kata atau X lebih besar dari min 4/3. Ya, sampai situ saja. Itu himpunan penyelesaiannya. Jadi gunakan cara itu untuk kamu mengerjakan latihan soal yang nomor 6 di bawah. Ya, dia punya cara sama, cuma bedanya itu dia punya angka saja ya, nomor 6 ini ya, nomor 6 di bawah sama ya. Baik, kita lihat lagi yang nomor 7. Jadi Bapak harap kamu bisa simak video ini dengan baik ya. Jangan setengah-setengah. Oke? Nah, kita lihat lagi. Kita lihat lagi yang ini bentuknya begini, mutlak X kurang 2 pangkat 2 kurang 4 mutlak X kurang 2. Nah, ini dia ubah dulu ini sebenarnya. Dia ubah ini X kurang 2-nya ini. X kurang 2 itu mutlak X kurang 2 dianggap sebagai P. P ya, makanya ini juga X kurang 2 dianggap sebagai P. Ini P, ini juga P. Makanya sini P pangkat 2 kurang 4P tambah 3. Makanya bentuknya seperti ini. Baru dia faktorkan seperti yang tadi Bapak jelaskan itu. Dia faktorkan ini. Sama ya, dia faktorkan ini ya. Caranya sama seperti tadi yang Bapak jelaskan. Dia Bapak tidak perlu. Saya dapatnya P kurang 1 kali P kurang 3 lebih besar sama 0. Dapat ini. Nah ini. Baru dia uraikan. Berarti P, sebenarnya tulis begini dulu. P kurang 1 sama dengan 0. Buat gitu dulu. Berarti P sama dengan ini pindah ruas. Jadi 1. P sama dengan 1 ya. Atau P kurang 3 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 3. Ini pindah ruas. So. Ya, ini P1, ini P2. Bisa juga kita langsung tulis yang kayak begini, tapi membingungkan kamu. Tapi ini sebaiknya kasih sama dengan dulu ya, tidak masalah. Baru kita lihat garis bilangannya. Garis bilangannya di bawah ya. Ada garis bilangan. Berarti kita ingat angka 1 dan angka 3 itu. Oh, sebelumnya itu dia masih masuk dulu. Dia kasih masuk dulu ya. Dia kasih masuk dulu. Oh, sebenarnya kenapa dia pilih itu tuh Bapak jelaskan dulu ya. Mungkin agak sedikit ribet, tapi mudah-mudahan kamu bisa memahaminya dengan baik. Nah, ini sebenarnya dia tulis tadi itu P sama dengan dulu ya. P sama dengan 1, P sama dengan 3. Lalu, dia buat garis bilangan begini. Jadi sini ada angka 1, di sini ada angka 3. Lalu 0 ada di mana? 0 itu ternyata ada di sini. Di sini. Ya, 0 itu ada di situ. 0 itu ada di bagian ini ya. Karena lebih kecil dari 0. Berarti uji 0 sini.
0 pangkat 2 ya 0. Kurang 4 kali 0 tetap 0. Tambah 3, jadinya plus 3. Jadi sini plus. Berarti kalau sini plus, berarti mas tengah, sini minus, ini juga plus selang-seling ya. Berarti ini kan lebih besar dari 0. Berarti kita pilih yang ke kiri, yang antara plus itu dengan yang ke kanan. Nah, makanya dia tulis itu, P-nya itu pasti lebih kecil dari 1. Kan lebih kecil ke kiri itu lebih 1. P itu lebih besar dari 3. Makanya dia pilih yang lebih besar dari 3 sebelah kanan. Nah, begitu penjelasannya. Sebenarnya dia pasang pertama itu sama dengan dulu, supaya baru pasang angka 1 dengan 3. Kemudian, nah kita lihat ke bawah. Dari situ baru dia lanjutkan, dia satu-satu ya. Dia kembalikan ini. Ini kan ada 2, tadi itu ada 2. Ada 2 yang kita dapat. Yang pertama itu adalah P lebih kecil dari 1 atau Pak, keselambangan atau itu kan besar P juga. P lebih besar dari 3. Nah, dia kerjakan dulu yang P lebih kecil dari 1. Dia kembalikan P itu ke bentuk awalnya, X kurang 2 mutlak. Nah, dia kembalikan. Dia kembalikan ini, baru dia ikut sifat yang keberapa di sana? Sifat yang pertama ya. Sifat yang pertama kalau tidak silap, kita lihat ya. Ini. Mutlak baru lebih kecil dari 1. Coba kita lihat sifatnya di atas. Nah, itu dia pakai sifat yang keberapa itu? Lebih kecil. Oh, ternyata sifat yang keempat. Kalau dia lebih kecil dari A, mutlak, ada mutlak ini, lebih kecil dari A, berarti min A lebih kecil X, baru lebih kecil A. Itu sifat keempat. Nah, kita lihat kembali kenapa dia buat begitu. Kita lihat. Oke, sampai di sini. Jadi sampai sini dulu. Kasih pas dulu dia ini. Oke, sudah. Nah, makanya yang ini, dia tulisnya yang X kurang 2 itu anggap X di tengah, baru ininya A, 1. Ini A. Berarti kalau di kiri ini berarti min A, berarti min 1. Karenanya 1. Tinggal pindahkan ini 2 ini ke kanan dan ke kiri. Ke kanan jadinya plus 2. Nah, makanya sini plus 2. Ini ke kiri juga jadinya plus 2. Makanya minus 1 plus 2. Di sini jangan abaikan ini. Sebenarnya dia semua ruas ditambah 2. Tambah 2 sini. Ruas kiri, ruas kanan tambah 2. Ruas tengah, di bagian tengah tambah 2. Di ruas kanan tambah 2. Tapi ikut konsep Bapak. Kalau ini min, dia pindah ruas kanan dan kiri itu, dia jadinya berubah tanda. Dan di tengah-tengah ya sisa X saja. Nah, seperti itu. Jadi ujung-ujungnya nanti X sisa berisi di tengah. Jadi ini min 1 tambah 2 itu 1. 1 tambah 2 itu 3. Dapatlah ini untuk yang pertama. Simpan saja dulu. Sedangkan yang kedua tadi kan ada P lebih besar ya. Lebih besar. Sorry. P lebih besar dari 3. Nah ini yang kedua lagi. Bintang kedua dicari. Dia kembalikan P-nya bentuk semula ini. Ya. Nah, lalu ikut sifat juga di atas. Ikut sifat yang keberapa itu? Kita lihat lagi. Itu sifat yang ke berapa ya? Kita lihat. Yang lebih besar. Nah, ternyata ini. Sifat kedua. Makanya X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar dengan A. Oke, kita kembali ke nomor 7 tadi. Kembali ke nomor 7 tadi. Nah, ini. Karena lebih besar dia mengerjakan 2 kali ya. Mengerjakan 2 kali ya. Sebenarnya begini. Kan sebenarnya begini. X kurang 2 itu pasti, coba kita lihat ulang lagi. DP rumus. Ini nomor 2 tadi. Supaya Pak tulis dulu, supaya kamu mengerti. Kan rumusnya kan begini. Ini nomor 2. Ini cara kerjanya ya, cara kerjanya ini. Berarti sini X lebih kecil dari min A, atau pakai selambang, pakai V, X lebih besar dari A. Nah, dari situ kita sudah bisa kerjakan yang di bawahnya.
lihat lagi. Agak membingungkan ya, tapi mudah-mudahan kamu bisa ikuti dengan baik lah. Karena mungkin ini yang terbaik bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan kamu bisa menyimak dengan baik. Nah, lihat ini. Ini lebih kecil dari min A. Min A. A-nya kan 3. X-nya kan X kurang 2 ini, toh. Berarti lebih kecil dari min 3. Atau X kurang 2 lebih besar dari A, berarti sebesar dari 3. Ini bagian kedua ini. Ini bagian pertama ini. Ini yang ini. Lalu ini yang ini. Sama ya? Lihat ini. Baru dia pindah-pindah ruas. X pindah ke 2 pindah ke samping kanan jadi tambah. Jadi min 3 tambah 2 ya min 1, makanya ini dapatlah X lebih kecil dari minus 1. Kemudian ini juga pindah-pindah ruas jadinya X lebih besar dari 5. Oke? Baru dia buat garis bilangannya. Garis bilangannya dia buat lagi. Nah, dia buat itu dia pasang angka-angka yang ada didapat tadi dari bagian pertama. Kita lihat ya. Ini bagian pertama ini dia dapat angka 1 dengan 3. Oh tidak? Tunggu ya, kita lihat. Oh iya, angka ini dapat ini dari sini. Bukan dari sini, tapi dari sini saja. Sorry. Ini kan ada angka 1, ada angka 3, ada angka minus 1, dan ada angka 5 ya. Itu. Nah, makanya dia pasang di garis bilangan itu angka-angka itu saja. Tapi kita urutkan dari yang paling kecil ya. Nah, kita lihat. Nah, itu. Kita lihat ini ada angka 1 ada di sini 1. 3 ada. 3. Lalu minus 1 ada, minus 1. 5 ada. Lalu kita lihat pertama, X lebih besar dari 5. Makanya di sini ada satu panah yang X lebih besar dari 5. Oke, sudah ya. Sudah, itu yang pertama. Sudah. Lalu X lebih kecil dari minus 1. Oh ini, X lebih kecil dari minus 1. Sudah. Lalu ini, yang ini, berarti X, bacanya dari tengah, X lebih besar dari 1. X lebih besar dari 1. Oh, dia buat X lebih besar dari 1 ke arah kanan. Tapi lebih kecil dari 3 ke arah kiri. Nah, kita lihat ini ada berapa bagian ini? Ini ada beberapa bagian. Ini bagian pertama bagian pertama di sini. Ini bagian pertama batasnya di sini. Bagian kedua batasnya di sini. Ini bagian pertama. Ini bagian kedua. Ini batasnya sini juga. Ini bagian ketiga. Ini bagian keempat batasnya situ. Garis ini. Baru bagian kelima ke sana. Nah, kita lihat dari 5 bagian ini. Nah ya, sudah mengerti, Pak hapus supaya jangan banyak. Mana yang dilalui banyak garis? Kalau di sini bagian pertama ini ada 2 garis, 1, 2, oke. 2. Bagian kedua ini cuma ada 1 saja di sini ya, tidak ada lagi temannya. Bagian ketiga cuma ada 2 juga, 1, 2. Bagian keempat cuma 1 saja, bagian kelima juga 2. Kita lihat yang mana dilalui oleh banyak garis. Ternyata yang dilalui oleh banyak garis itu ini. Bagian pertama yang ini dilalui 2 garis, ini juga dilalui 2 garis, ini juga dilalui 2 garis. Makanya ada himpunan persainnya pertama, yang dilalui 2 garis itu berarti X lebih kecil dari minus 1. Sudah ditulis ini ke kiri. Lalu diambil lagi yang tengah-tengah ini, X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 3, itu yang di antara 1 dan 3 bahasa lainnya. Lalu yang ketiga, atau itu X lebih besar. Nah, itu himpunan penyelesaiannya sudah. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kamu bisa lihat lagi, atau kamu bisa buat tambahkan pemahaman kamu itu, dan kamu mengerjakan nomor 7. Nah, nomor 6 dan nomor 7 inilah Bapak pending ke video bagian kedua ini, supaya kamu bisa memahami dengan baik. Ya, mungkin itu saja dari Pak ya, mungkin itu saja dari Pak. Bapak harap kamu bisa memahami dan mengerjakannya dengan baik ya. Kalau ada pertanyaan bisa chat langsung, bertanya dimanapun ya. Oke, sekian saja untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.